Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Nganjuk Minggu 14 Februari 2021 menyisakan duka mendalam bagi warga Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos. Hujan selama 6 jam mulai turun pukul 2 sore hingga 8 malam. Akibatnya, 10 rumah warga dusun di lereng Gunung Wilis terkena longsor. 21 orang terjebak longsor, 150 lebih warga diungsikan ke tempat yang lebih aman. Hanya saja, 5 korban yang terjebak longsor berhasil dievakuasi. Sayang 2 diantaranya diketahui sudah meninggal. Sehingga di dalam longsoran masih ada 16 orang yang belum berhasil dievakuasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Posisi saya sekarang berada di Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Di belakang saya ada suatu pemandangan yang sangat memilukan, yaitu sebuah tanah longsor yang terjadi kemarin sore yang mengakibatkan banyak korban. Dikabarkan ada 21 orang sempat terjebak di dalam longsoran ini. 5 diantaranya sudah diselamatkan, dan yang masih ada di dalam tumpukan tanah longsor ini ada 16 orang. 2 diantaranya ditemukan dalam kondisi sudah meninggal. 159 orang diungsikan karena pada saat kejadian itu kondisinya benar-benar sangat memprihatinkan. Ini oleh petugas sedang dilakukan evakuasi. Jadi dari rumah-rumah yang tertimpa telah dilakukan pengerukan dengan menggunakan alat berat. Ini petugas sedang getol untuk menyingkap, untuk mengungkap, untuk membuka apa yang ada di dalamnya, untuk menemukan 16 orang yang masih terjebak di dalam longsoran tanah yang ada di desa ini. Ini tampaknya di lokasi ini sepintas kondisi alam aman, kondisi alam bersahabat, tapi nyatanya bahwa kondisi alam tidak bersahabat. Melihat dari kontur tanah yang sempat terjadi longsor, itu adalah tanah yang lembek. Karena pepohonan yang ada di sekitar ini adalah pepohonan yang tidak bisa mencengkeram tanah dengan baik. Sehingga ketika sewaktu-waktu terjadi hujan, tanah tersebut ikut longsor, terbawa oleh air hujan, sehingga menimpa 10 rumah yang ada di belakang saya ini. Ini juga dikabarkan bahwa di desa ini beberapa tahun yang lalu, di tempat yang sama juga pernah dilihat ada retakan-retakan, dan itu pun sudah disampaikan kepada warga masyarakat. Tetapi nyatanya tepatnya kemarin sore setelah Nganjuk diguyur hujan mulai jam 2 sore sampai jam 8 malam, mengakibatkan tanah longsor yang seperti ini. Ini pelajaran bagi kita semua bahwa alam hanya akan menjawab hukumnya sendiri, hukum keseimbangan. Bila kita bersahabat dengan alam, maka alam akan menjadi berkah bagi kita. Tetapi sebaliknya, bila alam dicederai, maka hukumnya akan nampak seperti di belakang saya ini. Bagi pemirsa Nganjuk TV, mari kita selamatkan bumi ini agar bencana-bencana yang seperti ada di belakang saya ini tidak kembali terjadi. Karena beberapa tahun yang lalu di daerah Ngetos ini juga pernah terjadi longsor dan mengakibatkan banyak orang sempat tertimbun dalam tanah. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian di lereng Gunung Wilis ini yang mengakibatkan tanah itu longsor bukan alasan karena hujan deras, tetapi semata-mata kondisi tanah, kontur tanah, dan kondisi tanaman yang ada di sini tidak mampu menyokong kekuatan tanah yang ada. Ini menjadi perhatian kita semua karena di Nganjuk setiap tahun telah menjadi langganan banjir bersamaan dengan longsor yang ada di Dusun
Selopuro ini, sejumlah wilayah di Kabupaten Nganjuk juga sempat terendam banjir, bahkan tingginya mencapai 1 meter lebih. Di antaranya di Kecamatan Brebek, di Kecamatan Nganjuk, di Kecamatan Pace, di kecamatan lain sebagainya termasuk Loceret, merata terendam dalam air. Ini menjadi perhatian kita, akan kita cari informasi selanjutnya seperti apa longsor ini bisa terjadi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat didampingi wakilnya Marhen Jumadi menyampaikan, dampak dari tanah longsor dipicu kondisi tanah yang lembek. Sehingga ketika terkena guyuran hujan mudah sekali terjadi longsor. Sebenarnya pada saat terjadi longsor sudah langsung dilakukan upaya penyelamatan, namun tidak dapat berjalan maksimal. Lantaran kondisi lampu listrik mati, medan terlalu licin, peralatan terbatas, dan gelap gulita. Jadi labil tanahnya ini menjadi kesulitan teman-teman. Terus kemudian yang ketiga, belum buka jalan ini aja. Ini dari kesulitan dari Basarnas untuk bisa masuk ke titik lokasi untuk melakukan evakuasi. Membuka jalan ini berarti apakah ada jalan yang terisolir karena ada longsoran ini, Pak? Ada. Jadi jalan ini dari situ, dari yang tertutup ini ada jalan naik ke atas sebenarnya. Oke. Ya, jalan inilah yang semuanya tertutup ini oleh longsoran ini. Nah, ini dengan alat berat ini sedang dilakukan pembersihan karena rumah yang dari atas, warung yang dari atas ini juga ikut longsor turun ke bawah ini. Harapan kami nanti mudah-mudahan dengan membuka jalan di bawah ini, korban minimal sudah bisa ditemukan di titik-titik bawah karena semua bangunannya turunnya ke bawah. Ada berapa rumah, Pak? Mungkin ada estimasi tertentu yang terdampak ini? Kalau titik rumahnya sekitar 10 rumah yang terdampak dengan warung, dengan jumlah yang belum ketemu tadi saya sampaikan itu 21 korban yang hilang, 5 sudah ketemu, yang 16 belum ketemu. Oke, berarti kurang lebih ada 10 rumah ya? 10 rumah dengan 1 warung. Oke, dengan 1 warung. Arahan berikutnya, Pak, untuk teman-teman petugas lainnya atau bahkan masyarakat setempat? Saya menghimbau pada seluruh masyarakat jangan terlalu dekat dengan titik rawan longsor. Kemudian pada tim sudah saya laksanakan pengarahan tadi di bawah, langsung di dekat lokasi untuk betul-betul tidak terlalu banyak tim yang ada di sana karena juga masih rawan kondisinya, sehingga tim-tim yang memiliki pengalaman dan kompetensi khusus inilah yang bisa melakukan evakuasi di titik lokasi. Hari ini, Senin 15 Februari 2021 telah dilakukan evakuasi dengan mendatangkan 3 alat berat. Tampak Tagana, BPBD, dibantu aparat TNI Polri, pejabat, dan elemen masyarakat bergotong royong mencari sisa warga yang masih terkubur dalam reruntuhan bangunan dan tanah longsor. Hingga pukul 12 siang belum ada tanda-tanda 16 orang yang masih terjebak longsor diketahui identitasnya. Sementara, sekitar 150 lebih warga yang selamat masih dalam pengungsian, dan beberapa orang luka-luka dirawat di Puskesmas Ketos. Tenang. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.